تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, aku pasti tambahkan nikmat tersebut, dan jikalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai datangnya hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Tidak bosan-bosannya juga kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah seluruhnya agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa inna akramakum 'indallahi atqakum. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hidup ini adalah cobaan dan ujian. Lebih-lebih lagi kita sebagai orang yang beriman, yang mengaku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan dan ujian kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kami akan menguji dengan keburukan, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Di dalam surat yang lain, surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin.
maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui orang-orang yang jujur, dan Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Di dalam surat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan kami pasti menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Artinya hidup ini adalah cobaan dan ujian. Adanya musibah, banjir, wabah, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya adalah musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini semua adalah cobaan dan ujian bagi orang-orang yang beriman. Lalu apa manfaat Allah Subhanahu wa taala berikan ujian tersebut kepada orang-orang yang beriman? Manfaat yang pertama, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menguji iman kita. Apakah iman kita ini benar atau dusta? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan aku telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Faedah yang kedua, iman kepada takdir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir para makhluk 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Faedah yang ketiga, ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum, ujian dan cobaan akan menghapus dosa kita apabila kita sabar dan ridho atas ujian tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu syajaratu waraqaha." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya bersamanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu bihi min khatayahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah gulanaan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila dia sabar dan ridho atas ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Sebagaimana kisah seorang wanita hitam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Cerita ini sebagaimana diceritakan oleh Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepadaku, "Wahai Atha, maukah kutunjukkan kepadamu wanita hitam yang dijamin surga untuknya?" Lalu Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala mengatakan, "Mau wahai Ibnu Abbas." Lalu Ibnu Abbas menjawab, "Lihatlah wanita hitam itu. Dia adalah penghuni surga. Dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, 'Ya Rasulullah, aku terkena penyakit ayan, yang mana auratku tersingkap tatkala penyakitku kambuh. Maka doakanlah untukku kepada Allah Subhanahu wa taala.'" Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita tersebut? "Jika engkau mau, engkau bersabar dan surga untukmu. Dan jika engkau mau,
aku akan doakan untukmu kesembuhan bagimu. Maka wanita tersebut mengatakan, aku bersabar wahai Rasulullah. Kemudian wanita itu berkata lagi, lalu doakanlah untukku agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyingkap auratku tatkala penyakitku kambuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuknya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu faedah yang kelima, bahwa orang yang sabar itu akan mendapatkan ganjaran tanpa batas. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Masyarul muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah yang keenam, seorang hamba tatkala dia diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berdoa terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita tahu, yang dapat menghilangkan musibah tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Yunus ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa." Dan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan musibah kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan musibah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah yang ketujuh dan kedelapan, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya dunia ini adalah kehidupan yang fana. Dunia bukanlah tempat balasan. Dunia adalah tempat ujian dan cobaan dan tempat balasan nanti di akhir zaman, di akhir kiamat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyarul muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya dan dijauhkan dari api nerakanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan kesabaran kepada kita dalam menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.